Guru bukan hanya pengajar, tapi juga teladan. Setiap tindakan, perkataan, dan keputusan seorang guru memiliki dampak yang mendalam bagi peserta didik, ilmu pengetahuan, dan dunia pendidikan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, memegang teguh kode etik profesi adalah kunci menjaga martabat, integritas, dan tanggung jawab mulia ini. Dalam video ini, kita akan membahas 3 pilar utama kode etik profesi guru. Etika terhadap ilmu pengetahuan menjunjung tinggi integritas intelektual, kejujuran, dan moral dalam mengejar dan mengajarkan kebenaran ilmu. Etika terhadap peserta didik mendahulukan kepentingan anak didik, bersikap adil, berwawasan kemanusiaan, dan bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang diberikan. Etika terhadap profesi menjunjung kerendahan hati, kebersamaan dengan rekan sejawat, kemitraan, serta tanggung jawab untuk memajukan dunia pendidikan. Mari kita telusuri bersama prinsip-prinsip ini, karena menjadi guru yang baik tidak hanya tentang apa yang diajarkan, tapi juga tentang bagaimana kita menjalankan peran ini dengan penuh kesadaran dan kehormatan. Seorang guru yang berintegritas tidak takut mengakui batasan pengetahuannya. Ketika ditanya hal yang belum ia kuasai, ia tidak mengarang jawaban atau menghindar. Dengan rendah hati, ia berkata, "Aku belum tahu jawabannya, tapi aku akan mencari tahu untukmu." Inilah integritas intelektual, keberanian jujur atas ketidaktahuan, dan komitmen untuk terus belajar. Dengan begitu, guru tidak hanya menjaga kebenaran ilmu, tetapi juga mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab pada murid-muridnya. Karena menjadi guru bukan berarti tahu segalanya, tapi tentang kesediaan untuk terus tumbuh, dan menginspirasi murid melakukan hal yang sama. Seorang guru sedang duduk di ruang kelas atau ruang guru. Seorang wali murid mendekati dengan sikap sedikit memohon, berbicara dengan suara rendah. Ekspresi guru terlihat serius namun tetap sopan. Dalam dunia pendidikan, godaan untuk mengambil jalan pintas terkadang datang dari tempat yang tak terduga. Seorang wali murid mendatangi gurunya, meminta nilai anaknya dinaikkan, bukan karena kesalahan perhitungan, tapi sekadar agar sang anak bisa lulus atau masuk ke sekolah favorit. Tapi guru ini memilih untuk berdiri teguh pada prinsipnya. Dengan hormat ia menjawab, "Maaf, Bu Bapak, saya tidak bisa mengubah nilai tanpa alasan yang adil. Nilai ini mencerminkan usaha anak Anda, dan memberi nilai yang tidak pantas justru tidak membantu perkembangannya." Inilah integritas kejujuran, ketika seorang guru menolak tuntutan yang tidak etis, meski berat, karena ia tahu, nilai sejati bukan sekadar angka di rapor, tapi kejujuran dan kerja keras yang diajarkan pada murid. Wali murid awalnya terlihat kecewa dengan respon guru ini, tapi kemudian mengangguk mengerti. Skene berganti ke sang anak yang sedang belajar lebih giat di meja kerjanya. Dengan menolak, guru ini tidak hanya menjaga martabat profesinya, tapi juga mengajarkan 2 pelajaran berharga. Pada orang tua, tentang pentingnya menerima realita, dan pada sang anak, bahwa kesuksesan harus diraih dengan usaha, bukan pemberian. Suasana ruang kelas sepulang sekolah. Beberapa siswa mendekati guru matematika dengan wajah memohon. Salah satu siswa berbicara dengan suara setengah berbisik. "Pak Bu, tolong kasih bocoran soal ujian besok dong. Kemarin kami ada lomba sampai tidak sempat belajar." Ekspresi guru terlihat berat, tetapi kemudian menghela napas dan tersenyum tegas. Sang guru menolak memberikan bocoran soal dan menjelaskan dengan bijak alasannya. Di dunia yang penuh godaan jalan pintas, seorang guru dihadapkan pada ujian moral. Permintaan bocoran soal datang dari murid-muridnya sendiri, bukan karena niat jahat, tapi karena kepanikan dan ketidaksiapan. Guru menatap mata para siswa satu persatu, lalu duduk di meja siswa sambil mengambil kertas coret-coretan. Guru tersebut berkata, "Nak, Ibu Bapak tidak bisa memberi bocoran. Bukan karena pelit, tapi karena ini soal kepercayaan. Kalian bisa dapat nilai bagus hari ini dengan curang, tapi besok saat di dunia nyata tidak ada bocoran, apa yang akan kalian andalkan?" Inilah integritas moral. Ketika seorang guru tidak hanya menolak permintaan tidak etis, tetapi juga menggunakan momen itu untuk mengajarkan nilai kehidupan. Ia tidak menghukum, tetapi membuka mata, bahwa ujian sebenarnya bukan di kertas, tapi pada karakter mereka di saat tidak ada yang melihat. Cahaya jingga senja menyapu melalui jendela. Seorang guru sedang membersihkan papan tulis dan mematikan laptop, bersiap pulang. Beberapa siswa terlihat ragu-ragu di depan pintu, saling dorong-dorong dengan buku di tangan. Salah satu siswa berkata, "Pak Bu, maaf mengganggu. Tadi kami belum paham betul tentang materi integral ini. Boleh minta penjelasan sekali lagi?" Guru berhenti sejenak, melihat jam tangan, lalu tersenyum dan meletakkan kembali tasnya di meja.
Di penghujung hari yang panjang, ketika waktu seharusnya milik keluarga dan istirahat, seorang guru memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena paksaan, tapi karena panggilan hati. Panggilan untuk memastikan tidak ada satupun murid yang tertinggal. Sang guru membuka kembali buku catatan, menggambar diagram di papan tulis yang sudah setengah terhapus. Siswa-siswa berkumpul dengan wajah penuh perhatian. Guru berkata, "Baiklah, mari kita bahas sekali lagi. Lihat, integral ini sebenarnya seperti menyusun puzzle. Setiap bagian punya tempatnya masing-masing." Inilah wujud nyata dedikasi seorang pendidik. Ketika pengorbanan kecil, waktu, tenaga, jam istirahat, diberikan dengan sukarela, bukan untuk ujian, tapi untuk memastikan setiap aha moment, murid-muridnya tiba pada waktunya. Suasana kelas yang gaduh. Dua siswa, sebut saja Andi, anak guru, dan Budi, anak pedagang, saling dorong di depan kelas dengan wajah merah padam. Beberapa siswa lain mencoba melerai. Guru masuk tergesa, memisahkan mereka dengan tangan tegas namun tidak kasar. Dalam ruang kelas yang panas oleh konflik, seorang guru diuji integritasnya. Dua murid bertengkar, satu anak rekan seprofesi, satu anak dari keluarga biasa. Di saat seperti ini, mudah saja membela yang dekat, atau menghukum yang lemah. Sang guru menuntun keduanya ke kursi terpisah, mengambil napas dalam, lalu berlutut agar sejajar dengan mereka. Guru berkata, "Taruh dulu emosimu di luar. Andi, ceritakan versimu. Budi, kamu akan dapat giliran yang sama." Andi yang masih ngos-ngosan menjelaskan sambil menunjuk buku sobek. Selanjutnya Budi yang dengan mata berkaca-kaca bercerita tentang ejekan yang memicu amarahnya. Inilah wujud nyata ketidakberpihakan ketika seorang guru menjadi telinga yang setara bagi setiap cerita, bagaimanapun latar belakang muridnya. Ia tak peduli anak siapa yang bersalah, yang ia pedulikan adalah kebenaran apa yang terjadi. Setelah mendengar dua versi cerita, guru berkata, "Kalian berdua salah. Andi, kecerobohanmu memicu ini. Budi, reaksimu berlebihan. Tapi yang paling disayangkan adalah kalian semua diam ketika Andi mengejek Budi sejak kemarin," ujar guru kepada semua anggota kelas. Keadilan sejati bukan tentang menghukum setara, tapi memahami akar masalah. Bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana semua pihak belajar. Di dalam kelas, seorang siswa yang biasanya aktif tiba-tiba terlihat murung, malas belajar, dan sering tertidur. Melihat perubahan drastis ini, gurunya tidak langsung menghukum atau memarahinya. Sebaliknya, sang guru mendekatinya dengan penuh empati, bertanya dengan lembut, "Ada yang bisa ibu bantu? Kamu terlihat lelah akhir-akhir ini." Setelah diajak bicara, ternyata siswa itu sedang mengalami kesulitan besar dalam hidupnya. Orang tuanya baru saja bercerai, dan ia tinggal bersama ibunya yang kini harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Setiap malam, ia membantu ibunya membuat kue atau jajanan untuk dijual keesokan harinya. Akibatnya, ia sering begadang dan kelelahan, sehingga tidak bisa fokus belajar di sekolah. Mendengar cerita itu, guru tersebut tidak hanya memahami situasi siswa itu, tetapi juga mencari solusi untuk membantunya. Ia memberi dukungan moral, menawarkan bimbingan tambahan di luar jam sekolah, atau bahkan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik sikap malas atau tidak disiplin seorang siswa, bisa tersimpan masalah yang lebih dalam. Pendekatan empati dan kesabaran dari seorang guru, alih-alih hukuman, bisa menjadi pintu untuk memahami dan membantu siswa melewati masa sulitnya. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya tentang akademik, tetapi juga tentang kepedulian dan pertumbuhan manusia seutuhnya. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, seorang guru berdiri di atas panggung, menerima penghargaan guru terbaik di sekolahnya. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang penuh syukur, namun yang membuat momen ini begitu berkesan bukanlah piala yang ia pegang, melainkan kata-kata tulus yang ia ucapkan. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Ini hasil kerja tim. Saya berterima kasih pada rekan guru dan siswa yang terus memotivasi saya." Kalimat sederhana itu mencerminkan kerendahan hati yang dalam. Alih-alih mengklaim kesuksesan sebagai pencapaian pribadi, ia mengakui bahwa keberhasilannya adalah buah dari kolaborasi, dukungan rekan sejawat, dan semangat murid-muridnya. Ia paham bahwa pendidikan bukanlah tentang individualitas, melainkan tentang kebersamaan, saling menginspirasi, dan tumbuh bersama. Sikapnya mengajarkan sebuah pelajaran berharga, kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi kita berdiri,
tetapi dari seberapa banyak kita mengangkat orang lain di sekitar kita. Di balik seorang guru hebat, selalu ada tim yang kuat, dan pengakuan tulus inilah yang membuatnya layak disebut terbaik tidak hanya dalam kompetensi, tetapi juga dalam sikap dan karakter. Di dunia pendidikan yang terus berkembang, perbedaan pendapat tentang metode mengajar pasti ada. Misalnya, guru dikenal dengan gaya mengajar tradisional, mengandalkan ceramah, hafalan, dan cara-cara klasik yang mungkin dianggap kuno oleh sebagian orang. Namun, ketika guru B melihat hal ini, ia tidak serta-merta mengkritik dengan kata-kata seperti, guru itu cara ngajarnya jadul banget. Sebaliknya, guru B memilih pendekatan yang lebih kolegial dan profesional. Ia mengajak guru A berdiskusi di ruang guru, membahas inovasi pedagogis dengan santun, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk bertukar ide. Ia mungkin menawarkan alternatif metode pembelajaran aktif, penggunaan teknologi, atau strategi lain yang bisa melengkapi pendekatan yang sudah ada. Apa yang dilakukan guru B mencerminkan semangat kolaborasi dalam dunia pendidikan. Alih-alih merendahkan, ia memilih menghargai perbedaan, membangun dialog, dan mencari solusi bersama. Sikap seperti inilah yang menciptakan lingkungan kerja yang sehat, di mana guru-guru saling mendukung, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bersama. Pendidikan bukan tentang siapa yang paling modern atau paling tradisional, melainkan tentang bagaimana kita bisa saling belajar demi kemajuan murid-murid kita. Dan itulah esensi sejati dari kolegialitas. Di sebuah sekolah yang menghargai kreativitas dan kedalaman ilmu, dua guru bahasa Indonesia dan guru sejarah, memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka dalam sebuah proyek kolaboratif yang unik. Tujuannya sederhana namun bermakna, mendorong siswa tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga menghidupkannya melalui tulisan. Proyek ini mengajak siswa untuk menulis cerita pendek, cerpen, bertema perjuangan kemerdekaan, dengan satu syarat utama. Alur dan karakter dalam cerita harus didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang akurat. Guru sejarah berperan sebagai penyedia sumber referensi, mulai dari peristiwa penting, tokoh pejuang lokal, hingga dinamika sosial di masa revolusi. Sementara itu, guru bahasa Indonesia membimbing siswa dalam mengolah data sejarah menjadi narasi yang hidup, penuh emosi, dan imajinatif tanpa mengorbankan kebenaran faktual. Hasilnya, siswa tidak sekadar menghafal tahun dan nama tokoh, tetapi berempati dengan perjuangan para pahlawan. Mereka belajar bahwa sejarah bukanlah deretan angka yang kaku, melainkan kisah manusia dengan keberanian, pengorbanan, dan harapan. Di sisi lain, keterampilan menulis mereka terasah dengan pendekatan research-based creativity, di mana imajinasi dibangun di atas fondasi pengetahuan yang kuat. Proyek ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antar disiplin ilmu bisa melahirkan pembelajaran yang lebih kaya. Bahasa dan sejarah, yang sering dianggap sebagai bidang terpisah, justru saling menguatkan. Satu memberikan fakta, sementara yang lain memberinya jiwa. Dampaknya, siswa lebih termotivasi belajar sejarah karena terkait dengan karya kreatif. Kemampuan menulis dan analisis siswa berkembang, menghasilkan cerpen-cerpen berbasis sejarah yang bisa dibukukan atau dipentaskan. Inilah pembelajaran yang tidak hanya menuntut siswa untuk berpikir, tetapi juga merasakan. Seperti kata Pramudia Anantatur, sejarah adalah milik mereka yang berani. Dan melalui proyek ini, siswa diajak untuk menjadi bagian dari keberanian itu. Dalam dunia pendidikan yang seharusnya mulia, terkadang muncul praktik-praktik tidak bertanggung jawab seperti sekolah bodong yang hanya memungut biaya tanpa memberikan pembelajaran yang layak. Ketika seorang guru dihadapkan pada tawaran untuk mengisi daftar hadir palsu di institusi semacam itu, momen ini menjadi ujian nyata bagi integritas dan tanggung jawab profesionalnya. Dengan tegas, seorang guru menolak tawaran tersebut. Penolakan ini bukan sekadar tentang tidak mau terlibat dalam ketidakjujuran, tetapi lebih mendasar lagi, sebuah komitmen pada sumpah profesi sebagai pendidik. Guru ini menyadari bahwa dengan menolak, ia mungkin kehilangan kesempatan finansial, tetapi ia memilih mempertahankan prinsip bahwa pendidikan adalah amanah, bukan komoditas. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab profesional dalam 3 level. 1. Terhadap peserta didik, memastikan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 2. Terhadap profesi, menjaga martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. 3. Terhadap masyarakat, tidak menjadi bagian dari sistem yang mengeksploitasi harapan orang tua akan pendidikan anak-anak mereka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di era di mana pendidikan kadang diperlakukan sebagai bisnis semata, peran guru sebagai penjaga nilai-nilai akademik dan moral menjadi semakin krusial. Pilihan untuk tetap berpegang pada etika profesional meski dalam tekanan, adalah bentuk nyata dari kepemimpinan pendidikan yang sesungguhnya. Inilah esensi tanggung jawab profesional pendidik, tidak hanya mampu mengajar,
tetapi berani mengambil sikap untuk melindungi hakikat pendidikan yang sejati. Demikian video tentang kode etik guru ini dibuat. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran untuk selalu konsisten memperbaiki diri menjadi guru yang baik, yang layak digugu dan ditiru berpedoman kepada kode etik guru yang telah disepakati ini. Terima kasih dan sampai jumpa.